Shalom pemirsa CBM TV di rumah dimanapun saudara berada. Selamat pagi dan selamat tahun baru. Selamat sukses memasuki tahun 2022. Saudaraku, setiap pagi biasanya kita menayangkan WTM atau Wisdom in the Morning. Tetapi karena banyaknya permintaan dan dipandang perlu oleh gereja, betapa jemaat gereja akhir-akhir ini sangat banyak yang haus untuk membaca firman Tuhan secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu. Maka CBM TV saat ini meluncurkan program baru yang bernama BLC, Bible Lover Club. Nah, kita dalam BLC ini akan membaca secara teratur satu pasal atau lebih dari Alkitab, dimulai dari awal yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nantikan kami setiap pagi pukul 5 di dalam acara Bible Lover Club atau BLC. Hari ini saudaraku, saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar akan membacakan, dan mari kita membaca bersama-sama. Bukalah Alkitab saudara dari Kejadian pasal 1. Saya bacakan ayat 1 dan seterusnya. Judul perikop: Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudra raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air, dan untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Tuhan
menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17, Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang itu dari gelap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22, lalu Tuhan memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Tuhan menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31. Saudaraku, kita melihat di Kejadian 1 ini sungguh sudah tampak bahwa ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh bangsa Israel atau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Musa, Ishak dan Yakub, saudaraku. Jadi saudaraku, kita bisa lihat bahwa
Di dalam penciptaan langit dan bumi dan segala isinya ini sudah terlibat ya yang namanya Tritunggal. Buktinya saudaraku, kita lihat di Kejadian 1 ayat 1. Itu dikatakan pada mulanya ya YHWH, Yahweh, Bapa, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Itu berbicara tentang Bapa. Di Kejadian 1 ayat 3 itu ada anak atau Tuhan Yesus, yaitu firman, yang kita kalau bisa lihat juga di kitab Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 3, pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini ya, dia berfirman. Nah, kita lihat itu ada di Kejadian 1 ayat 3. Kemudian ada Roh Kudus mencipta, yaitu di Kejadian 1 ayat 2. Jadi saudara benar-benar catat ini, bahwa Tritunggal itu sudah menunjukkan pribadi satu itu saudaraku, esa itu tapi tiga, itu sudah ditunjukkan dari awal penciptaan. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu tentang Tritunggal. Kemudian saudaraku, saya ejakan sedikit. Jadi Tuhan menciptakan yang pertama di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang terang. Ya, ciptaan yang pertama adalah terang. Ciptaan yang kedua ya, supaya saudara bisa lebih mudah mengingatnya, yaitu cakrawala, yaitu di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Ciptaan yang ketiga yaitu daratan, ada di Kejadian 1 ayat 9 dan 10. Juga di hari ketiga ini Tuhan menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Saudara baca ulang lagi di Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda di langit. Saudara bisa ulang baca di Kejadian 1 ayat 4 sampai ayat 14 sampai 19. Ya, benda-benda di langit, itulah yang keempat. Hari kelima Tuhan menciptakan segala makhluk di air dan juga burung-burung di udara. Nah, ini kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Di hari keenam, hari keenam ini saudara perlu perhatikan, ada dua hal yang penting saudara perhatikan, yaitu di hari keenam ini segala binatang liar dan ternak ya, segala binatang liar dan ternak juga manusia diciptakan pada hari keenam. Saudara bisa lihat tentang binatang liar diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Nah, kalau manusia saudara bisa lihat itu di Kejadian 1 juga, yaitu ayat 25, 26 dan seterusnya saudaraku. Jadi demikian saudaraku, hikmat atau pelajaran dari firman Tuhan hari ini dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi satu pasal ini ada 31 ayat. Intisarinya yang bisa saya bagikan kepada jemaat adalah tentang itu. Saudara bisa ulang-ulang baca, ulang-ulang dengar. Saudara sudah ada garis besarnya. Saudara bisa juga mengajar keluarga saudara, tetangga saudara. Oleh karena itu, untuk mempermudah semua jemaat Kristen dimanapun berada membaca Alkitab, bagikanlah firman Tuhan ini melalui YouTube. Saudara lihat CBM 7 TV. Setiap hari akan hadir di ruangan saudara jam 5 pagi.
Saudara bisa nonton bebas, mau mengikuti pembacaan ini bisa sambil naik motor, bisa sambil naik mobil, bisa sambil nonton TV. Buka saja YouTube CBM 7 TV. Dan saya harapkan jemaat ketika membaca, memberi komen ya di YouTube-nya, sehingga nanti akan ada hikmat dan berkat buat setiap orang yang membaca. Sampai jumpa besok lagi Kejadian 2. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik dan subscribe dan pasang lonceng. God bless you.